kasih Bapa yang baik, Allah yang kekal, yang kami kenal lewat anaknya Yesus Kristus Tuhan, di mana nama Yesus berkuasa di sorga, berkuasa di bumi, berkuasa di bawah bumi, berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kami, berkuasa atas segala usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, cita-cita kami, program dan rencana kami. Bahkan yang berkuasa atas ibadah doa puasa di tempat ini, baik hari ini sampai pada Rabu pagi, kami mengucap syukur atas kuasa Tuhan lewat Roh Kudus yang sudah diutus ke dunia ini untuk menuntun kami, membimbing kami, menghibur kami. Kami mengucap syukur. Dan inilah hamba-Mu ya Tuhan yang diperjakan untuk menjadi seorang berkat pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, taruhkan firman-Mu di pintu bibir mulutnya, sehingga semua kata kalimat yang sebentar keluar dari pintu bibir mulutnya adalah firman Tuhan yang hidup, yang mampu mengubahkan kita, yang mampu merupakan karakter kita. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mari beracara bersama dengan kami. Kami siap menantikan akan segala rencana-Mu yang indah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sudah dikasih shalom. Shalom. Baru 3 orang shalom. Baru 3.000 orang. Amin. Haleluya. Saya senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan saudara. Ya, sekalipun belum pulih total, ini mungkin masih 90%. Karena saya belum bisa makan yang agak keras, jadi selama masih makan yang lembek-lembek. Puji syukur sama Tuhan, karena kebaikan Tuhan saya bisa bersama-sama dengan suatu tempat ini. Dan beberapa hari lalu saya telepon ke Pak Ale, sorry, saya ini belum bisa puasa Pak Ale, karena masalah kemarin itu. Oh ya, justru aku mau telepon, gimana mau dijadwal nggak di puncak? Ya nggak enak kalau saya nggak puasa kan. Kan jujur kan, Baru Peselima sudah bilang jangan ada dusta di antara. Kata Bang, naik aja Pak. Oke, puji Tuhan, berarti ada lampu merah. Amin. Oleh sebabnya saya nggak puasa. Tadi saya makan dulu di bawah mie, ayam, pakai telur 2, pakai sayur, mantap. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya ini lagi jaga kawan, dia juga mirip-mirip penyakitnya. 2 minggu saudara di rumah sakit. Tapi waktu tanggal 27-28 itu saya ada pelayanan di Purwakarta. Tanggal 28 siang, sebetulnya naik mimbar itu jam 12. Jam 1 sudah naik mimbar khotbah. Waktu saya naik mimbar saudara, dia mulai naik, asam lambung naik. Baik, diam di sini. Tapi saya sudah di mimbar, udah diteruskan khotbah. Selesai khotbah masih sempat altar call saudara. Selesai altar call, tutup, saya masuk kamar. Setelah saya masuk kamar, saya keringat sebesar-besar jagung, tapi dingin saudara. Saya minta ibu-ibu, mungkin ada yang bawa minyak, ada yang kasih, ada 3 botol kan. Saya oleskan minyak bro, nggak ada perubahan. Ada satu ibu-ibu, dia bilang, Pak Berti, minum air gula. Jadi kasih air bening tapi manis sekali. Saya minum setengah gelas. Terus saya minum ada 1 menit mungkin sudah. Saya muntah. Terus saya muntah, lega, segar, sepertinya sembuh. Akhirnya jam 2 saya pulang. Saya pikir sudah sehat lah. Hari Senin dia kambuh lagi saudara. Saya pertahankan, saya pikir paling seperti di Purwakarta. Senin, Selasa, Rabu paling susah, paling sisa itu Selasa dan Rabu. Waduh. Jadi perut usus saya seperti diikat, tegang gitu. Tuhan, kok bisa begini kau izinkan? Akhirnya hari Kamis itu sudah gak kuat. Hari Kamis sebelum saya ke UKI, saya telepon Dr. Reni Stosoy. Pak Yandi, aku lagi anfal parah ini, tapi aku mau menuju ke rumah sakit UKI. Oh iya, berarti langsung sini aja. Kebetulan dia lagi di situ. Saya pikir Pak Yandi langsung yang tangan, supaya tidak. Dia sudah titip ke 2 dokter di IGD. Ketika saya sampai, ini Pak Berti ya? Oh iya, dokter ini sudah titip Pak. Mari Pak, saya akan naik.
Saya tiduran, langsung dicek, langsung disuntik. Bahkan dikasihkan masukan obat dari dubur, saudara. Bapak jangan ngeden-ngeden gitu. Saya bilang, nanti kalau Pak sudah enak langsung pulang aja Pak. Saya bilang, enak apa orang siksa begini. Sampai jam 10 malam saya rasa sudah enak. Jam 10 saya pulang. Saya pikir itu sudah pulih, sudah sembuh. Tidak, 3 hari masih bergumul terus. Tapi puji Tuhan hari ini mungkin sudah 90%, karena setiap hari masih agak mules. Jadi belum bisa makan yang keras. Tapi saudara harus makan yang keras. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Makanya saya sangat bersuka cita bisa jumpa dengan saudara-saudara seiman yang punya komitmen di doa puasa ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka Mazmur 37 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 9. Belum selesai ya. Ayo sama-sama kita baca. Haleluya. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Semua suka ayat ini, amin. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ayat pertama di sana dikatakan, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau kita lihat, saudara, di dalam Mazmur 37, Mazmur 27 ayat 7 dan 8, mungkin boleh ada satu orang bantu baca. Mazmur 37 ayat 7 dan 8. Berdiam. Ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Masih ada yang suka marah, saudara? Asik. Kan Buruk Koserima sudah pesan, jangan ada dusta di antara kita. Mengaku itu lebih baik. Amin. Saya masih suka marah, saudara. Nah, tapi mari kita memotivasi hidup ini agar kita jangan selalu marah. Karena itu akan membawa apa? Membawa kita ke dalam kejahatan, dosa jadinya. Maka hidup ini, kalau kita buka Roma 12 ayat 19 sampai 21 berkata, ya, kalau orang melakukan tipu daya seperti ayat 2 tadi, ayat 1 dan 2, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ayat 19 dikatakan, jangan kamu menuntut pembalasan, tapi berilah hak kepada Allah, karena pembalasan itu adalah haknya Allah. Bahkan jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian sama dengan kita sementara menumpukan bara api di atas kepalanya. Haleluya. Siapa yang tahan ditumpukan bara api di atas kepalanya?
Pasti tidak ada yang tahan. Amin. Betul. Makanya ayat 21 berkata, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kita jangan iri dengan orang sukses, berhasil, tapi lewat tipu daya, lewat perbuatan jahat. Mari jangan iri hati dengan kesuksesan mereka, karena mereka akan segera lisut seperti rumput, tidak akan bertahan hidup mereka. Oleh sebabnya kalau ada saudara tempat sini, berubah. Amin. 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 Kalau engkau sudah sadar dan engkau tidak berubah, engkau akan jadi seperti rumput tadi. Apa? Iya. Maka kalau ada tempat ini, jujurlah, berubahlah engkau. Amin. Karena sekalipun kita pendeta atau gembala, tidak mungkin bawa cemeti. Kau berubah enggak kau? Tidak akan mungkin. Amin. Kita hanya memotivasi, hanya mengingatkan kita agar hidup ini mari menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau kita lihat Amsal 23 ayat 17 berkata, janganlah kamu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 14, kenapa? Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan terhilang. Amin. Haleluya. Makanya kalau ada orang berbuat jahat dalam hidupmu, jangan balas dia, tapi doakan dia agar hidupnya bisa 150 tahun. Amin. Si Sambo yang jahat. Siapa yang bikin salah sama aku doakan setiap malam, Tuhan panjang umur dia biasa 120 tahun usia. Ya, banget. 80 tahun begini. Ini kasih bonus 2 kali lipat, Iya. 150 tahun. Siapa yang mau? Tidak mau. Mau siapa yang mau hidup 150 tahun angkat tangan. Setiap malam saya doakan, setiap pagi saya doakan. Haleluya. Ya. Maka kalau kita tetap taat dan setia, kita tidak akan pernah iri dalam perilaku sahabat rekan kita. Mungkin dia ada sebelah kiri, mungkin dia ada sebelah kanan. Bilang sama sebelah kanan, makanya berubah hidupnya. Bilang buat sebelah kanan, berubah. Amin. Balas, kau juga. Kau juga. Haleluya. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi teladan, harus jadi contoh. Puji Tuhan. Selanjutnya, kalau kita lihat ayat yang ketiga, apa bunyi ayat ketiga dari pembacaan kita? 37. Mazmur 37. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah Setia. Amin. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan apa yang baik dan berlakulah setia. Percaya itu setia, berlaku baik itu setia, maksudnya tetap. Amin. Kalau kita tetap lakukan itu, maka akan terjadi selanjutnya di dalam Amsal 12 ayat 25. Tolong, Amsal 12 ayat 25. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati mengumpulkan orang, tapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Amin. Tetapi perkataan perkataan yang baik akan menggembirakan orang, membuat orang sukacita. Amin. Membuat orang bergembira. Coba kita lihat ayat yang ke-35. Amsal 12 ayat 35. Gak ada. Sampai 28. Bukan 12. Wah, salah berarti. Coba Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, Ya. beritahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita berlaku baik dan tetap hidup setia.
Amin. Orang yang setia itu sangat dicintai Tuhan. Itu luar biasa. Makanya kita harus berlaku baik dan tetap setia. Seperti rekan-rekan sahabat-sahabat tempat ini, ada orang tua kita yang sangat setia, Ibu Heni. Boleh angkat wajahnya Ibu Heni? Saudara, saya ikut doa pos di rem, Ibu Heni sudah ada. Sampai hari ini tetap ada. Umur panjang. Usia Luar biasa. Usia sudah berapa Ibu Heni? 9. 79. Ada dulu waktu kita retret di Sukabumi, usianya sudah 82 tahun. Saya lupa itu ibu namanya. Usianya sudah 82 tahun, dia masih ikut retret di Sukabumi kita di Pondok Halimun. Tapi kesetiaan di Doposa saya lihat Ibu Heni paling setia. Yang nomor 2 boleh angkat tangan? Balik. Oh, balik belum. 12 tahun belum. Setia. Ya, kalau kita setia itu luar biasa. Maka hidup ini kita harus taat dan setia, berlaku baik dan tetap setia. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Oh, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Haleluya. Ya, bahkan dulu saya ingat ada satu rumah tangga baru, mereka diberkati di doa puasa. Saya tidak usah sebut nama mereka, tapi kesetiaan mereka hanya beberapa lah. Mereka diberkati di doa puasa, saudara. Waktu itu masih di tempat Pak Timbul Pangabea. Tapi orang-orang yang mau tetap setia diperhitungkan Tuhan. Amin. Luar biasa. Maka ayat yang keempat, tolong ayat yang keempat. Asal 37. 374 Amsal. Ayat keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Orang yang bergembira itu bukan ketika dia menghadapi ulang tahun, bukan karena dia menghadapi pesta, bukan karena dia menghadapi mendapat berkat yang besar, tapi dalam segala perkara. Kolose 3 ayat 13 berkata, apapun juga yang kita kerjakan, kita perbuat, kerjakan, lakukan, perbuat semata-mata hanya untuk Tuhan. Demikian apapun yang kita terima dalam hidup ini, kita harus tetap bergembira. Penderitaanmu, kalau engkau sambut dengan hati yang gembira, maka Tuhan memperhitungkan. Amin. Makanya ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan. Siapa yang mau bergembira karena Tuhan buat engkau menderita? Tetap bergembira. Karena Tuhan yang buat, bukan sahabatmu, bukan rekanmu, bukan tetanggamu, bukan orang tuamu, bukan adikmu, bukan kakakmu, tapi Tuhan yang buat. Bisa bergembira? Amin. Kalau mau harus tetap bisa bergembira, dan bergembira karena Tuhan yang buat apapun itu, kita harus menerima dengan penuh sukacita. Amin. Kalau kita baca orang yang bergembira itu di dalam Amsal 15 ayat yang ke-13, Amsal 15 ayat 13, boleh satu orang? adalah obat gembira. Hati yang gembira Adalah obat yang mati. bukan. Tapi kemudian hati bermata.
Tolong. Hati yang gembira membuat Muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita sudah masuk dalam penderitaan, tapi kita tidak bersuka cita, maka patah semangat, mengeringkan tulang, tambah susah, tambah menderita. Maka apapun penderitaan yang Tuhan izinkan terhadap hidup kita, kita harus menerima dengan hati yang sukacita. Amin. Amin. Coba ayat yang ke-15 bilang apa? Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Ketika engkau bangun pagi, engkau sudah cemberut, engkau sudah bersungut-sungut, maka sepanjang hari itu kelihatan wajahmu jelek. Amin. Orang. Halo? Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Makanya ketika engkau bangun pagi, jangan bersungut-sungut. Amin. Mungkin suamimu hari itu terlambat bangun, jangan diomel. Bangunkan dia dengan bibirmu. Amin. Kecup. Bangun. Amin. Suamimu kok bukan suami orang. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam penderitaan, kita harus menerima dengan hati yang sukacita. Jangan bersungut-sungut. Amin. Jangan berbantah-bantah. Kan kemarin Mama sudah ingatkan Papa nggak lakukan. Kemarin juga Papa bilang, Mama nggak boleh keluar rumah. Akhirnya jadi bantah-bantahan. Tapi kalau kita dalam penundukan, makanya Kolose 3 ayat 18 berkata apa? Hai istri-istri, tanduklah suami. Lembut bunyinya, hai istri-istri, tanduklah suami. Saya tanya buat ibu-ibu di sini, tunduk atau tanduk? Yang benar-benar tunduk angkat tangan. Yang istri ya. Coba tanya lihat tangannya. 1, 2, 3. Itu ketawa tuh. Yang lain kerjanya tanduk. Ketawa dia. Haleluya. Tuhan ampuni mereka karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Haleluya. Orang yang gembira itu dikatakan Amsal 17:22, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati apa? Coba baca biar lebih jelas. Amsal berapa? 15. Bukan. Oh, Amsal berapa? Amsal 22 ayat 17 atau gimana itu? Tentang apa sih? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya kalau Amsal 15 ayat 13 tadi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi selanjutnya kepedihan hati mematahkan semangat. Mari bangkit, amin. Semangat. Apapun yang kita hadapi, Filipi 4:13, segala perkara dapat kita tangguhkan di dalam Dia. Mazmur 60:14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita.
Amin. Tapi itu semua terjadi, fasilitas surga ini terjadi, bisa berlaku buat saudara saya kalau kita berlaku taat dan setia. Amin. Yang taat sama suaminya boleh angkat tangan. Tidak ada pengakuan hari ini. Yang taat sama suaminya angkat tangan. Nggak punya suami. Orang yang udah nggak punya suami. Satu, Ibu Novi, yang ibu muda tadi sudah angkat. Berarti yang lain semakin hari semakin jelas angkat statusnya ya. Tadi bilang tanduk, sekarang lah kau sendiri yang nilai ya. Dan kalau kau tahu hidupmu berubah, amin. Apa? Bukan rubah, tapi berubah. Rubah itu apa? Bahasa yang lain, sinonim rubah itu apa? Yang binatang itu loh. Apa? Nah, haleluya. Maka hidup ini semuanya itu akan baik ketika kita taat dan setia. Amin, saudara. Yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Segala sesuatu dia hanya harapkan daripada Tuhan. Baik itu istri, anak-anaknya, kehidupan mereka, kehidupan rumah tangganya, hanya datang daripada Tuhan. Positifnya yang dia pikirkan, semua berkat mengalir daripada Tuhan. Saya pernah mengalami kisah begini, mirip-mirip seperti ini. Ketika tahun 2002 saya berhenti dari pekerjaan. Kerja saya cukup enak, saudara. Saya untuk quality incoming material, dan material itu untuk buat satu bahan ini 1000 item lebih, saudara. Namun barang itu masuk di atas jam 12, jadi di bawah jam 12 itu saya bisa tidur. Tapi di atas jam 12 itu saya sangat susah. Kenapa? Kalau datang barang 10 macam harus dicek paling tidak 10% dari satu macam. Kan itu sangat sibuk. Namun ketika saya merasa panggilan pelayanan itu lebih besar, lebih berat, lebih keras, dan saya mulai buat masalah di kantor ini. Ini kantornya dari Yunani. Setiap bulan saya tidak masuk kerja 3 hari. Setiap bulan. Perusahaan di mana bisa bertahan, bisa mempertahankan satu karyawan yang setiap bulan 3 hari tidak masuk kerja. Namun 3 hari itu, saudara, saya ikut 2 puasa. Setiap bulan 3 hari tidak masuk kerja, tapi saya ikut 2 dan puasa. Tapi programnya kalau ini negatif, ini laki-laki bikin masalah agar dipecah, agar dapat pesangon, maksudnya itu di otak saya. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. 3 tahun begitu terus, perusahaan nggak berani pecah. Atasan saya kalau saya sudah masuk kerja hari Kamis, dia tidak pernah duduk lama-lama di mejanya, di kursi. Lihat, si BMT sudah ada, jalan terus dia. Karena aku pasti cari pengakuan dosa. Kalau orang-orang kan ada masalah, dia menghindar dari atas saya. Kalau nggak saya cari di mana kau sembunyi. Iya, setiap bulan. Ketika saya bisa tidak kuat, karena panggilan itu lebih keras, saya mengajukan surat pengunduran diri. Dan rekan-rekan seangkatan saya itu bilang, kau miring, Ber. Orang susah cari kerja, kerjaanmu itu sangat luar, paling enak lo kerja di perusahaan ini. Yuk, kalau mau cari 1 juta setiap hari bisa. Cuma waktu itu kan kita tidak punya pikiran seperti itu. Kalau saya mau todong semua customer kita yang kirim barang itu setiap hari 100.000 satu PO, bisa, saudara.
tapi kan sudah masuk dalam pelayanan. Bahkan ada satu orang datang telepon, "Pak, barang aku sudah di jalan, tapi tunggu saya sampai dulu, Pak." Maksudnya apa, Pak? Nanti kita ngobrol ketika saya sampai dia langsung lepas amplop, bukan taruh di bawah meja, di atas meja. Saya bilang, "Ini maksudnya apa, Pak?" "Tolong dibantulah kami, Pak." Padahal barangnya bar tembaga, kan itu mau lebih satu senti pun tidak masalah, itu lebihnya 2 mili, saudara. "Ini barang saya, Pak, lebih 2 mili. 2 mili itu kan masalah kalau barang ini. Sudah, Pak, pulanglah. Jangan, Bapak terima dulu." Saya panggil security. "Pak, tolong 2 orang di sini." "Oh, ada apa, Pak?" "Ini ke kantor saya, ke meja saya." "Ada apa?" "Tolong, Pak, orang ini keluar." Orang membawa berkat buat saya panggil security, bawa dia keluar. Karena kita sudah hatinya betul-betul di dalam Tuhan. Amin. Tidak punya keinginan untuk begitu. Kalau mau setiap hari 1 juta ada. Tapi itulah orang yang apa? Ayat 5 berkata apa? "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Dia mempercayakan itu kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Tidak mungkin Dia biarkan anaknya untuk tidak makan atau tidak minum. Amin. Dan saya pernah mengalami, saudara, uang tinggal 20.000. Ada orang tahu, "Pak, boleh datang ke tempat kami untuk berdoa." Bukan orang, "Tuhan, tinggal 20.000, bisa pergi tapi nggak bisa pulang, Tuhan." Iya, pergi. Nah, ini dengan iman pergi sampai sana, layani satu rumah tangga, terus diajak lagi, "Pak, masih ada 2 keluarga lagi." Di dalam perjalanan tiba-tiba satu ibu nyelipkin amplop dari belakang. "Apa ini, Bu?" "Pura-pura banget sih berarti." Padahal puji Tuhan, berarti aku bisa pulang. Tapi aku belum lihat ada isi nggak itu amplop itu. Pasti ada isinya, amin. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan juga pasti, amin. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Percaya ini, kalau kita sekedar percaya ini bercerita tentang iman, amin. Ya, kalau kita buka Yakobus 2 ayat 17 dan 18, boleh satu orang baca? Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Demikian juga halnya dengan iman. Ya, Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Amin, saudara. Amin. Orang kalau hanya dengan iman, kita tidak akan pernah lihat faktanya. Betul? Tapi kalau orang ada perbuatan, sekalipun dia tidak punya iman, kita akan lihat faktanya, ada perbuatannya, ada tindakannya. Amin. Makanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Coba ayat 22. Melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatannya iman menjadi sempurna. Amin. Ya. Karena oleh perbuatan-perbuatan kita, iman kita menjadi sempurna. Jadi bukan hanya sekedar punya iman, tapi harus ada tindakan. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin, saudara. Amin. Jadi bercerita
tentang percayalah harus juga disertai dengan tindakan. Bukan hanya percaya tapi tidak ada perbuatan. Aku mau ikut doa puasa bulan depan, tapi kau nggak datang ke Robinson, jadi engkau ada di sini? Tidak. Tidak. Ada tindakan, kita harus melangkah, kita harus berbuat, harus ada tindakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ketika kita percaya dengan iman, ada tindakan, dan Ia akan bertindak. Amin. Saya yakin banyak sudah mengalami iman disertai dengan perbuatan, bukan hanya dengan iman, tapi disertai dengan perbuatan. Perbuatan tanpa iman masih ada faktanya. Tapi iman tanpa perbuatan itu nol. Maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Tahun depan aku ingin menikah, tapi pacarmu belum punya. Engkau setiap malam di rumah memuji Tuhan terus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Calonmu yang mana? Tidak mungkin kau nikah sama Tuhan, tidak mungkin kau nikah sama Roh Kudus. Betul? Paling tidak matamu agak genit dikit. Tips nih ya. Iya, rupanya dia agak perhatian sama aku, agak malu-malu. Iya, itu tindakan. Amin. Amin. Iya. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Ketika kita punya iman dan punya tindakan, maka Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Tidak ada yang tersembunyi. Semua transparan terbuka di depan orang banyak. Tentang karaktermu, tentang sifatmu. Karena kalau di ruang ibadah kan semua seperti malaikat, termasuk yang lagi ngomong. Ya saudara nggak tahu kalau saya di rumah kan. Agak beda-beda sedikit aja dengan saudara. Kenapa? Karena aku masih punya tubuh daging. Ia akan memunculkan kepada seperti terang, dan hakmu seperti siang. Maka semua hak kepemilikan kita yang sudah diprogramkan dari surga, Tuhan akan bukakan terang, nyata, fakta seperti siang hari. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Amin. Amin. Atau ada nggak di antara saudara yang punya kerinduan, punya cita-cita, tapi sampai hari ini belum terwujud? Ada? Angkat tanganmu. 1, 2, 3, 4. Ya, ada kurang lebih 6 orang yang pengakuan. Maka ada pujian berkata, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Dari awal, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di
benar-benar sungguhan. setia. Iya. Kalau tahun kemarin sampai di bulan kemarin nilaimu 6, 7, maka mulai bulan ini ke depan engkau harus naik lagi sampai punya nilai lebih, nilai 8. Amin. Amin. Lebih dalam di dalam Tuhan. Jangan sekadar hadir, jangan sekadar beribadah, tapi kesungguhan itu yang Tuhan. Amin. Amin. Memang kita hari doa dan puasa, tapi berapa banyak yang sungguh-sungguh di dalam doa dan puasa? Engkau bisa jujur? Nah, berapa banyak yang sungguh-sungguh dalam ibadah doa puasa? Kenapa saya bisa berkata begini? Saya mengalami. Waktu saya jadi koordinator departemen doa, saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi saudara tidak bisa berbohong. Amin. Kelihatan dari keningnya. Haleluya. Jadi apa tujuan pujian tadi? Kita harus lebih dari hari kemarin untuk Tuhan. Amin. Ya, Ia akan memunculkan kepadamu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tapi kalau sampai hari ini masih susah kelihatan program Tuhan dalam hidupmu, tentang berkat, tentang janji-janji Tuhan, maka engkau harus lebih dalam lagi dengan Dia. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat satu rahasia kecil yang tersembunyi di balik hidup kita, yang setiap bulan kita naik doa dan puasa, namun seakan-akan kita kelihatan setia, tapi ketika engkau beribadah tidak ada kesungguhan di dalamnya. Engkau yang tahu sendiri, gak usah saya sebutkan siapa kamu, tapi engkau yang tahu. Kalau engkau memahami hari ini, maka berubah. Amin. Amin. Kita masih bisa berubah. Memang doa puasa lebih banyak, lebih bagus. Kami sebagai ada sebagai koordinator sangat senang ketika bulan depan 70 orang. Luar biasa. Sangat gembira. Betul? Kalau dulu zaman saya pernah sampai 162 orang. 162 orang. Sekarang kita berapa? 50. Berapa? 50. 160 orang, tapi itu saat terakhir saya menjadi ketua departemen doa di atas gunung Tuhan, di puncak pelayanan saya banyak 160 orang. Saat itu terakhir saya jadi ketua departemen doa karena ada sesuatu yang dan lain hal yang terjadi dan saya sudah mungkin boleh istirahat. Haleluya. Maka mari kita mulai hari ini lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Paham anak-anak? Jawabnya iya Pak Guru. Haleluya. Ya. Ayat 9. Ayat yang terakhir. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Luar biasa. Seperti apa orang yang menanti-nantikan Tuhan? Sederhana. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia menganggap hari ini adalah hari terakhir hidupnya dia. Kalau hari ini engkau anggap hari terakhir hidupmu, engkau berlaku apa di hadapan Tuhan? Semua yang terbaik engkau lakukan. Amin. Maka jadikan hidupmu Yang baik. motivasi hidupmu. Setiap hari engkau jadikan Tuhan, ini hari terakhir aku ada di bumi. Maka hari itu engkau buat yang terbaik dalam hidup. Setiap hari biasa engkau masih hidup, lakukan yang terbaik. Amin. Amin. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang menantikan Tuhan, 3 hal dia tidak pernah lewatkan dalam hidupnya. Dan 3 hal ini pun tidak pernah saya tinggalkan kalau saya khotbah. Yang pertama apa? Setia. Ini kalau gak ada yang tahu, sungguh terbang. Setiap saya khotbah 3 hal ini tetap ada. Apa yang pertama? Bersyukur. Setia. Haleluya.
Saya bisa marah hari ini. Sudah 3 bulan berturut, ini bulan keempat, setiap bulan dengar 3 kali. Kalau lupa, gigi saya sudah beradu nih. Jangan marah. Tadi sudah pesan duluan, makanya agar saya jangan marah. Giginya aja yang beradu. Yang pertama, Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Apa dia? Ya, Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, uluk-ulukkanlah Allah dengan sorak-sorak. Amin. Maka yang pertama kita lakukan, bangun pagi, yang kita jumpai pertama adalah Tuhan, bukan istri, bukan suami, bukan anak. Istri, suami itu nomor 2, anak nomor 2. Yang pertama adalah Tuhan. Bangun pagi memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Yeskiel 1 ayat 17. Dan aku juga akan bertepuk tangan, sehingga hatiku yang panas akan menjadi tenang kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang menantikan Tuhan setiap pagi, dia memuji, menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan dari hidupnya. Halo? Bulan depan jangan sampai lupa lagi, karena bulan depan dia pasti keluar lagi 3 hari. Amin. Karena 3 hari adalah dasar hidup kita, dasar kekristenan kita, memuji, menyembah Tuhan. Yang kedua, apa yang kedua? Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, agar engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Yang mau berhasil, mau beruntung, angkat tangan. Semuanya mau. Oke, saya kategorikan semua. Yang selalu memuji Tuhan setiap pagi, baca firman Tuhan setiap pagi, angkat tangan. Saya akan ketiga. Haleluya. 3 bangsa. Yang tidak melakukan itu, berhasil itu hanya mimpi. Apa? Mimpi. Karena jalannya harus kita lewati dulu, baru kita sukses dan berhasil. Amin. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan, yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Amin. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan, yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang daunnya tidak akan pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Banyak di antara kita yang berhasil, betul? Amin. Makanya aku ada di tempat ini agar lebih sukses dan berhasil. Tapi ada orang yang mengucap syukur atas keberhasilannya. Beda kan? Ada orang ada tempat ini untuk meraih kesuksesannya, tapi ada orang di tempat ini mengucap syukur untuk kesuksesannya. Kan beda. Ada orang baru mau start, tapi ada orang yang sudah di puncak. Kapan engkau sampai di puncak? Halo? Dan yang ketiga, doa. 1 Korintus ayat 17. Tetaplah berdoa. Yang tetap berdoa setiap hari di rumah, angkat tangan. Harus doa. Semua. Ada yang cuma 3 kali berdoa kan di rumah ya? Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Makan beda. Doa makan kan beda, singkat doa. Nah, iya makanya aku bilang ada orang setiap berdoa sama doa makan. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Di mana? Bagaimana kita bersukses? Sementara sudah bilang Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Nah, kita pikirkan. Kalau kita berlaku taat dan setia, pasti apa yang kau programkan Tuhan tolong. Amin. 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 Maka kalahkan kedagingan kita. Amin. Kita sudah di tempat untuk mengalahkan kedagingan kita, tempat doa dan puasa.
Matius 17 ayat 21 berkata, jenis ini tidak bisa diusir, tidak bisa dimenangkan kecuali doa dan puasa. Kita sudah di tempatnya setiap bulan, tapi kenapa dagingmu masih menang terus? Halo? Berarti kalau masih daging terus yang menang, tanda tanya kehadiran kita di doa puasa setiap bulan. Iya apa iya? Halo? Iya apa iya? Dan saya nggak boleh marah, biar gigi yang berada. Iya. Jadi tanda tanya kehadiran kita setiap bulan. Tapi Tuhan tetap memperhitungkan kehadiran kita. Amin. Jangan bersedih hati. Tuhan tetap memperhitungkan kehadiran kita setiap bulan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup ini memang ada perjuangan. Amin. Maka tetaplah berjuang di dalam Tuhan. Perjuangan pertama, 3 hal itu yang harus kita utamakan agar kita bisa mewarisi negeri. Orang yang mewarisi negeri semuanya dia punya. Amin. Apa yang dia mau, nggak usah besar-besar. Kita lihat bupati aja. Aku jadi bupati, apa aja yang dia mau pasti ada. Amin. Apalagi jadi wali kota, apalagi jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Ya. Apa yang kita mau, maka itu Tuhan berikan bagi kita. Tapi semua itu terjadi kalau kita taat dan setia. Orang-orang yang mewarisi negeri itu, orang-orang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Ya. Orang mewarisi negeri seperti firman Tuhan Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan. Maksudnya apa? Apa yang kita mau Tuhan berikan tentang hal-hal yang positif. Amin. Diberikan kepuasan. Makanya Amsal pasal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Allah adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mau ini? Mau? Mau Amsal 22 ayat 4? Ganjaran, kehormatan, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang kekal. Ini baru hukumannya. Kata awalnya apa? Ganjaran. Kita ganti dengan kata hukuman. Hukuman orang yang takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang kekal. Belum berkat. Itu baru hukuman. Belum berkat. Haleluya. Kalau saudara lihat Pak Niko seperti apa sih? Kalau lihat almarhum Pak Mariaji seperti apa mereka? Aku lihat gembala kita, betul? Itu baru apa? Baru apa? Baru hukuman yang mereka terima. Belum berkat, belum bonus, belum hadiah. Amin. Maka motivasi hidup kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang berbuat jahat, mereka akan dilenyapkan. Tapi mari kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan bisa mewarisi harta negeri. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi